Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Butini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tema 5, lalu kita sudah masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 4. Pembelajaran 1. Ya, judul subtema kita yaitu cuaca, musim, dan iklim. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, Butini akan memimpin, silahkan anak-anak ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan, agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Nah, sekarang kita ingin bertanya, siapa yang masih ingat di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama, anak-anak sudah belajar mengenai keberagaman tari daerah dan juga perilaku yang menunjukkan persatuan. Lalu yang kedua, anak-anak sudah belajar penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Lalu yang ketiga, anak juga sudah belajar pengaruh perubahan cuaca ini terhadap cara berpakaian manusia. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 1 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu cuaca, musim, dan juga iklim. Ya, kita nanti akan mempelajari pengertian dari masing-masing ini, cuaca, musim, dan juga iklim. Lalu yang kedua, kita akan belajar mengenai teknik-teknik dalam membuat prakarya. Lalu yang ketiga, kita akan belajar pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ya, jadi kalau pembelajaran sebelumnya penjumlahan, nah pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pengurangan pecahan. Dan anak, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu cuaca. Siapa yang masih ingat apa itu cuaca? Ya, cuaca ini adalah keadaan udara di suatu tempat tertentu yang terjadi dalam waktu yang singkat. Ya, cuaca ini terjadi dalam waktu yang singkat. Ada yang masih ingat apa saja macam-macam cuaca? Ya, yang pertama ada cuaca cerah. Lalu ada juga cuaca cerah berawan. Lalu yang ketiga ada cuaca berawan. Lalu yang keempat ini ada contoh simbol cuaca hujan. Dan yang kelima ini adalah simbol cuaca hujan petir. Nah, cuaca ini dapat berubah-ubah dalam waktu yang singkat, bahkan dalam waktu hanya beberapa jam saja. Misalnya, di Jakarta ini siang hari cuacanya sangat cerah. Lalu ketika menjelang sore ini cuacanya hujan. Ya, jadi hanya dalam selisih beberapa jam cuacanya sudah sangat berbeda dari yang cerah kemudian berubah menjadi hujan. Selanjutnya yaitu musim. Apa itu musim? Musim ini adalah keadaan udara
di suatu tempat yang lebih luas, ya, dan terjadi dalam waktu yang lebih lama bila dibandingkan dengan cuaca. Musim ini yang pertama ada musim kemarau. Lalu yang kedua ada musim hujan. Nah, musim kemarau dan musim hujan ini adalah musim yang ada di Indonesia, ya. Kalau sekarang misalnya kita sedang ada di musim hujan. Lalu selain dua cuaca tersebut ada juga cuaca yang lain. Nah, tapi ini tidak terjadi di Indonesia. Ada musim dingin. Lalu ada juga musim semi, musim panas, dan juga musim gugur. Selanjutnya yaitu iklim. Apa itu iklim? Iklim ini adalah keadaan udara di suatu tempat yang luas dan terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada musim. Iklim ini cenderung lebih stabil dan tidak berubah-ubah. Iklim ini terjadi selama bertahun-tahun. Macam-macam iklim, yang pertama ada iklim tropis. Nah, iklim tropis ini adalah iklim yang terjadi di Indonesia. Lalu yang kedua ada iklim subtropis. Selanjutnya ada iklim sedang dan juga iklim dingin. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai prakarya yang dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Ya, jadi satu prakarya dibuat menggunakan 3 gabungan teknik. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar. Ya, jadi perahu yang ada di sini ini dibuat dengan menggunakan teknik potong, lipat, dan juga sambung. Sambung ini adalah ketika menempelkan ini kertas yang berwarna yang sudah berbentuk ini ke kertas yang putih. Nah, anak-anak pasti masih ingat ya, kita sudah sering membahas apa itu teknik potong. Jadi teknik potong ini adalah teknik yang dilakukan dengan cara memotong atau membagi bahannya menjadi 2 atau lebih. Ya, alat yang bisa digunakan yaitu gunting dan juga cutter. Selain itu ada juga bisa menggunakan pisau. Selanjutnya teknik lipat. Teknik lipat adalah teknik yang dilakukan dengan keterampilan tangan untuk membentuk bahan. Nah, bahan yang bisa digunakan yaitu bisa kertas, bisa kain. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknik sambung. Teknik sambung ini adalah teknik yang dilakukan dengan cara merekatkan, menempelkan, atau menggabungkan bahan menjadi satu bagian. Ya, jadi alat yang bisa digunakan itu bisa menggunakan lem kertas dan juga bisa menggunakan selotip. Selain itu juga bisa menggunakan tali. Nah, selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, bagaimana cara mengurangkan pecahan yang memiliki penyebut sama? Nah, caranya ini sama seperti yang penjumlahan, ya, pembilangnya yang dikurangkan. Caranya yaitu mengurangkan pembilang dengan pembilang. Lalu penyebutnya tetap. Ya, di sini bukti ini ada contoh. Pecahan A per B dikurangi C per B. Ya, berarti ini yang pembilang adalah yang A dan C. Sedangkan penyebutnya sama, yaitu B. Nah, cara mengurangkannya yaitu kita kurangkan pembilangnya. Berarti A dikurangi pembilang yang ini, C. Lalu penyebutnya sama, yaitu B.
Nah, inilah cara pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, supaya lebih jelas kita ke contoh. Contoh yang pertama. Di sini ada pecahan 4/5 dikurangi 1/5. Ya, caranya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita kurangkan pembilangnya terlebih dahulu. Ya, berarti 4 dikurangi 1. Lalu untuk penyebutnya sama ya, tetap yaitu 5. Nah, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Lalu penyebutnya sama, 5. Berarti hasil dari 4/5 dikurangi 1/5, hasilnya sama dengan 3/5. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada pecahan 5/6 dikurangi 3/6. Ya, caranya sama, jadi kita kurangkan 5 dikurangi 3 per penyebutnya. Penyebutnya yaitu 6. Jadi hasil dari 5/6 dikurangi 3/6, hasilnya sama dengan 2/6. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tapi soal yang ketiga ini soalnya berbeda, yaitu kita menggunakan soal cerita. Ya, anak-anak perhatikan baik-baik contoh soalnya. Ayu ini akan membuat layang-layang dan juga awan dari kertas. Nah, Ayu ini akan memotong kertas menjadi 4 potongan yang sama besar. Ayu akan menggunakan 2 potong kertas untuk membuat bentuk layang-layang dan awan. Nah, pertanyaannya, berapakah sisa kertas yang belum digunakan? Nah, tadi Ayu kan memotong satu kertas ini menjadi 4 potongan yang sama besar. Nah, 4 potongan kertas yang berukuran sama ini menunjukkan pecahan 4/4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Jadi, pecahannya 4/4. Lalu, 2 potong kertas yang digunakan untuk membuat layang-layang dan awan ini menunjukkan pecahan 2/4. Ya, jadi ini kertas yang digunakan, ini yang merah 2 ini. Menunjukkan pecahan 2/4. Nah, sekarang kita akan menghitung berapakah sisa kertas yang belum digunakan. Nah, untuk menghitung sisa berarti kita jumlahkan atau kurangkan anak-anak? Iya, dikurangkan. Tadi total kertasnya 4/4 dikurangi 2/4. Ya, berarti 4 dikurangi 2, berapa anak-anak? Ya, 2. Jadi hasilnya yaitu 2/4. Ya, caranya tadi pembilang 4 ini dikurangi 2. Jadi ketemunya adalah 2. Jadi sisa kertas yang belum digunakan adalah 2/4 bagian. Nah, itu dia anak materi kita untuk hari ini. Selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini anak-anak silakan mengerjakan LKS halaman 98, penilaian harian A dan B. Seperti biasa, jawabannya silakan langsung ditulis pada LKS. Ya, jangan lupa kalau sudah selesai, hasilnya difotokan dan dikirim ke Bu Tini. Ya, nanti Bu Tini akan periksa satu-satu dan akan memberikan pembetulan kalau salah ya. Jadi harus dikumpulkan supaya tahu mana yang sudah benar dan mana yang masih harus diperbaiki. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu
atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirim ya. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.